Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Keluarga mertuaku tidak berbicara dengan tetangga selama 10 tahun, tetapi aku melakukan sesuatu yang membuat tetangga berinisiatif untuk berdamai. Pagi-pagi sekali tetanggaku Sarah mengetuk pintu dan berkata bahwa dia sakit perut dan akan melahirkan, memohon agar aku membawanya ke rumah sakit daerah secepat mungkin. Tanpa diduga, ibu mertuaku menarikku ke samping dan menyuruhku untuk tidak mencampuri urusannya. Bagaimanapun, nyawa seorang anak dan ibu dipertaruhkan. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Apalagi sekarang di desa, pada dasarnya tidak ada anak muda di rumah, jadi saya tidak bisa menolak. Suami Sarah bekerja di luar kota sepanjang tahun, dan pada dasarnya baru kembali sekitar setahun, dan bahwa tanggal kelahirannya juga 10 hari lebih cepat dari jadwal. Sekarang dia dan ibu mertuanya adalah satu-satunya yang ada di rumah. Akibatnya ibu mertua mengatakan bahwa itu tidak mungkin dan memintanya untuk menelpon 120. Lagi pula, perjalanannya sangat jauh, jadi jangan membuat masalah. Melihat ekspresi menyakitkan Sarah, aku menyuruhnya masuk ke mobil dengan cepat. Tetapi ibu mertua menjatuhkan hukuman padaku dan berkata, "Saya tidak akan berbicara dengan kamu lagi." Sepanjang jalan aku penuh dengan pikiran. 10 tahun yang lalu ibu mertuaku dan bibi tetangga bertengkar sedemikian rupa sehingga mereka bahkan bersumpah untuk tidak pernah berbicara lagi satu sama lain. Masalahnya, ketika bibi tetangga memperbaiki rumah, dapurnya, mereka menempati gang untuk umum tanpa seizin keluarga mertuaku. Akibatnya gang itu menjadi sempit, sampah dan kotoran dapur sering menumpuk di sana. Karena itu gang menjadi sangat kotor bahkan terkadang bisa mencium bau busuk saat lewat di sana. Ibu mertuaku marah, tapi bibi tetangga tidak mengerti. Mengatakan bahwa itu adalah jalan umum dan itu tidak menghalangi jalan semua orang dan mengatakan bahwa rumahnya tidak dibangun di atasnya. Tapi tetangga jelas tahu bahwa keluarga kami harus melewati gang itu saat kami keluar. Ibu mertuaku juga sering menumpuk kayu bakar di samping gang. Tetangga melihatnya dan menumpuk beberapa kandang ayam dan sampah yang tidak diinginkan di sampingnya. Seiring berjalannya waktu, gang menjadi semakin sempit. Akibatnya konflik kedua keluarga semakin banyak dan mereka bahkan berhenti bicara. Tanpa diduga, menantu perempuan bibi tetangga itu tiba-tiba melahirkan. Jadi dia datang memohon kepadaku untuk membawanya ke rumah sakit sebagai upaya terakhir. Menghadapi situasi ini, saya tidak punya pilihan selain menentang keinginan ibu mertuaku. Ibu mertuaku terus memarahiku. Pergi dan sanjung orang setiap hari, dia belum pernah kesini selama bertahun-tahun. Aku tahu apa maksudnya, tapi bagaimana aku bisa menolak sesuatu seperti hari ini? Ketika aku mengirim Sarah ke rumah sakit, bayinya keluar dalam 40 menit setelah dia masuk ke ruang bersalin. Aku tidak bisa membayangkan apa akibatnya jika waktunya ditunda. Karena kami terburu-buru, aku yang membayar uang jaminan rumah sakit sebesar 6 juta rupiah. Aku tidak ingin ibu mertuaku mengetahui hal ini. Aku khawatir dia akan membuat keributan besar. Untungnya setelah jam 12, kakak perempuan tertua Sarah datang untuk menjaganya dan aku bisa cepat kembali. Tanpa diduga, 20 hari kemudian Sarah dan suaminya datang berkunjung dan membeli beberapa suplemen untuk ibu mertuaku dan sekaleng susu untuk anak laki-lakiku. Dia juga memberi kami kartu undangan, mengatakan bahwa kami akan pergi makan anggur bulan purnama saat waktunya tiba. Berpikir bahwa kedua keluarga kami sudah bertahun-tahun tidak berhubungan, bahkan ketika ayah mertuaku telah pergi, mereka datang dan membawa begitu banyak barang dan mengambil inisiatif untuk berdamai. Matahari hangat hari itu, Sarah baru saja keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari dengan menggendong bayi. Jadi aku segera mengeluarkan bangku dan membiarkannya duduk di depan pintu sebentar. Sarah berkata kepada saya dengan tulus, "Saudari Wang, terima kasih atas bantuannya." Setelah berbicara, dia mengeluarkan 6 juta rupiah dari sakunya dan menyerahkannya kepada saya. Aku mengambil uang itu dan berkata dengan malu-malu, "Sama-sama, situasinya kritis dan siapapun akan melakukannya." Akibatnya, suami Sarah terus berterima kasih kepada aku, mengatakan bahwa jika bukan karena bantuanku hari itu, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku mengatakan kita adalah tetangga dan itu adalah hal kecil. Aku tidak bisa membayangkan jika aku menolak saat itu. Sarah mengalami masalah, maka aku akan berdosa selama sisa hidupku. Tanpa diduga, Sarah berkata kepada saya dengan sungguh-sungguh, "Masalah dari generasi yang lebih tua tidak ada hubungannya dengan kita. Kita juga tidak dapat mengendalikan mereka. Kiki dan saya akan merombak dapur dan mengaspal ulang gang.
Mendengar Sarah mengatakan ini, hatiku terhibur. Berpikir benar, kita kaum muda tidak boleh terus-menerus mengkhawatirkannya. Biarkan saja waktu yang akan mengubah. Tahu bergaul dengan tetangga secara rukun adalah hal yang paling penting. Karena tidak ada dari kita yang bisa menjamin bahwa suatu saat kita tidak membutuhkan bantuan orang lain. Belakangan, dapur tetangga direnovasi, gang itu juga kembali terlihat lebih luas dan bersih lagi. Ibu mertuaku tampaknya perlahan-lahan mulai melepaskannya seiring berjalannya waktu. Aku pun memetik sekeranjang buah wampe hari itu dan memberikannya kepada bibi tetangga. Dan bagaimana dengan bibi? Dia membuat roti kukus di pagi hari dan mengirim beberapa ke rumah kami. Oleh karena itu, bertetangga itu harus saling memahami dan bertoleransi agar setiap orang dapat hidup rukun dan hidup dengan damai. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.